wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dari berkat hingga kita bersyukur kepada kita dalam rangka melanjutkan modul kita yang hadis terjadi. Selanjutnya kita hadirkan kepada lingkungan alam dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan Allah pidato malam ini yang akan dilanjutkan oleh kepada Farhan waktu dan tempat silahkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadharah. Salawat sertakan salam pada pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya sampaikan judul muhadharah saya pada malam hari ini yang berjudul kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu menuntut ilmu itu sungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Mengapa Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita bisa memimpin seluruh makhluk hidup di dunia ini, dan dengan ilmu pula kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Tetapi jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi makhluk yang paling rendah di antara makhluk-makhluk Allah. Sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka hendaklah ia berilmu. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia.
Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, dalam wahyu pertama, kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa membaca, seseorang sangat sulit untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan selanjutnya akan dibawakan oleh Ridho. Pada itu waktu Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke Masjid Al-Mu'awana yang kita cintai ini. Dalam rangka melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan muhadarah. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada malam hari ini, yakni menghindari perilaku dosa besar. Dosa besar adalah perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala yang pelakunya akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Di antara dosa besar adalah yang pertama, membunuh. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, membunuh dapat diartikan menghilangkan, mencabut, menghabisi nyawa seseorang. Membunuh sangat dilarang oleh agama Islam. Pembunuhan juga dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Salah satu contohnya adalah rasa dendam antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Dampak negatif dari pembunuhan adalah mempermalukan diri sendiri dan dibenci dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang kedua, meminum khamar. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran orang yang meminumnya. Dampak negatif dari meminum khamar adalah menghancurkan masa depan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berjudi. Berjudi adalah suatu aktivitas rekayasa yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan yang tidak dibenarkan. Judi adalah perbuatan yang berasal dari setan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim harus menjauhinya. Adapun dampak negatif dari berjudi adalah yang pertama, menghancurkan perekonomian diri sendiri dan menghancurkan perekonomian keluarga. Yang kedua, melalaikan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menimbulkan rasa malas untuk bekerja. Yang selanjutnya, meninggalkan sholat. Sholat adalah rukun Islam. Sholat adalah kewajiban setelah
kewajiban yang kita lakukan setelah kita membaca 2 kalimat syahadat. Apabila kita tidak mengerjakan sholat, itu tandanya kita tidak mengerjakan satu kewajiban. Sholat adalah tiang agama, dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka robohlah keimanan di dalam dirinya. Dampak negatif dari meninggalkan sholat adalah tidak dikabulkannya doa, dicabut keberkahan umurnya, dan dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Yang selanjutnya, durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua adalah situasi di mana seorang anak tidak lagi taat kepada orang tuanya. Dampak negatif dari durhaka kepada orang tua adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudari itu. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Habib waktu dan tempat. Silakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka Muharram. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul muhadharah saya pada malam hari ini yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Ilmu adalah pedoman hidup bagi kita. Jika seseorang tidak mau menuntut ilmu, niscaya mereka adalah orang-orang yang merugi. Sebab dengan ilmu kita dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu pelajaran dan ilmu agama. Contoh ilmu pelajaran adalah ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial serta yang lain-lainnya. Contoh ilmu agama adalah belajar fikih, shorof, serta nahwu. Manfaat belajar fikih adalah kita dapat membedakan yang mana yang haram, halal, wajib, sunnah, mubah, dan yang lainnya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina amanu utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dalam beberapa derajat. Dalam penjelasan surah ini kita akan ditinggikan derajatnya sebanyak-banyaknya kita menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh, tidak boleh bermalas-malasan. Karena dalam menuntut ilmu ini kita dinafkahi oleh orang tua. Dengan membalas nafkah orang tua ini kita membalasnya dengan belajar bersungguh-sungguh. Jika engkau termasuk orang kaya, maka ilmu adalah hiasan bagimu. Dan jika engkau termasuk orang yang miskin, maka ilmu adalah harta bagimu. Sampai sinilah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Rafi. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dani. Mobil tempat dipersilakan dengan segala hormat. Habiskan aja. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan salat Isya secara berjamaah dan dilangsungkan dengan muhadharah. Salawat berikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa mempanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul tema saya pada malam hari ini yang bertema aktualisasi sikap sabar. Aktualisasi sikap sabar. Hidup ini penuh dengan lika-liku dan dinamika. Ada kalanya mendapatkan nikmat dan ada kalanya mendapatkan musibah. Senang dan susah silih berganti seiring gerak langkah manusia setiap hari. Ini adalah suara. sunnatullah. Menghadapi hal seperti ini haruslah sesuai dengan yang digariskan oleh Al-Quran. Tatkala mendapatkan nikmat dan bahagia, maka kita harus bersyukur. Sebaliknya, apabila kita mendapatkan bencana dan musibah, maka kita harus bersabar. Sabar itu tahan hati tanpa menderita. Sabar berarti menerima apa yang tidak kita senangi dengan ridho dan ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dapat melatih jiwa kita menjadi teguh, kuat dan sabar. Jiwanya tidak tergoncang, tidak panik, tidak gelisah, tidak hilang pendiriannya, tidak hilang keseimbangannya ketika menghadapi bencana dan musibah. Sabar diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 60. Dan itu Rasulullah SAW bersabda, sabar itu separuh iman. Mengingat betapa pentingnya sikap sabar ini, maka sabar harus diaktualisasikan dalam segala bidang kehidupan. Pertama, sabar dalam beribadah. Tekun mengendalikan diri dalam menjalankan syarat-syarat beribadah. Menurut Imam Al-Ghazali, beribadah dilakukan dengan niat suci dan ikhlas, semata-mata taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar ditimpa malapetaka. Bentuknya kemiskinan, kecelakaan, kematian, diserang penyakit dan lain-lain. Apabila malapetaka itu tidak dihadapi dengan kesabaran, maka tekanannya akan berdampak kepada jasmani dan rohani pada diri manusia. Yang ketiga, sabar dalam kehidupan dunia. Jangan sampai lalai dalam kehidupan di dunia, karena dunia ini hanyalah jembatan untuk kehidupan dunia abadi di akhirat. Banyak orang yang terpesona dengan kemewahan hidup di dunia, sehingga mereka tidak mempedulikan mana yang halal dan haram dan yang merugikan orang lain. Yang keempat, sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, supaya mereka tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, sabar dalam perjuangan. Setiap perjuangan pasti ada masa naik dan turun, masa menang dan kalah. Apabila perjuangan itu sudah tampak di depan mata akan mengalami kekalahan, maka kita harus bersabar. Sabar dalam artian tidak putus asa dan tidak patah semangat, berusaha menyusun kekuatan kembali untuk melakukan introspeksi diri
terhadap kekalahan itu dan mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut. Apabila kemenangan berhasil atau menang, maka kita harus bersabar menahan emosi yang akan timbul dari dampak kemenangan tersebut. Pada akhirnya, dengan menerapkan sikap sabar, kita akan memperoleh karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kita akan memperoleh puncak kebahagiaan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara ini. Tidak selanjutnya yang akan dibawakan oleh Faruk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salawat serta salam apabila kita hadirkan kepada junjungan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan mempanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul pidato saya pada malam hari ini yang berjudul 3 nasihat Rasulullah kepada sahabatnya. 3 nasihat Rasulullah kepada sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan 3 buah nasihat kepada kedua sahabatnya, Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal. Beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Nasihat yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Bagaimana agar kita senantiasa terjaga dalam ketakwaan? Ingatlah janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 2 kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Nasihat yang kedua, berbuatlah kebaikan, karena kebaikan menghapuskan kesalahan. Untuk dosa yang merugikan diri sendiri, maka yang perlu dilakukan untuk menghapuskannya adalah dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nasihat yang ketiga adalah berakhlaklah yang terpuji. Hadis ini mengingatkan kita pentingnya berakhlakul karimah, bersilaturahmi dan saling memaafkan sesama muslim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kami dan saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faruk. Dan selanjutnya akan dibawakan ada pada segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita sukai ini dalam rangka muhadarah. Salawat serta salam pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam zikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Rendy Abdullah dan yang saya hargai abang-abang kelas saya dari kelas 5 sampai kelas 6. Judul kultum saya pada malam judul madrasah saya pada malam ini berbakti pada orang tua. Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada bapak ibu kita. Maka arti telah menjelaskan janganlah kita berbuat jahat kepada orang tua kita. Berbuatlah baik, sopan, dan menghargai keduanya. Janganlah kita berkata kasar atau berkata apalagi membentaknya. Allah tidak akan membuka pintu surga bagi kita, dan Allah tidak akan membukakan pintu neraka bagi kita, dan Allah menghazab kita di neraka yang sangat panas dan yang sadis. Ibu kita telah melahirkan kita 9 bulan dan ibu kita telah mengandung kita 9 bulan dan menyusui kita selama 2 tahun kurang lebih. Janganlah kita berbuat buruk kepada orang tua kita. Sayangilah kedua orang tua kita sebagaimana orang tua kita menyayangi kita waktu semasa kita masih kecil. Apalagi dengan ayah. Ayah kita sudah bekerja banting tulang
menafkahi kita dan menyekolahkan kita di pondok pesantren. Demikian saya pada malam hari ini, lebih dari kurang saya mohon maaf.